Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di perkuliahan perkembangan moral dan agama pada anak usia dini. Nah, kali ini kita akan membahas tentang cakupan materi. Yang pertama itu tentang konsep dasar perkembangan agama anak usia dini. Yang kedua tentang tahapan perkembangan nilai keagamaan pada anak usia dini. Nah, kalian masih ingat ya dengan syair lagu dari Abdullah Tulung tentang pelangi-pelangi? Nah, kalau nggak salah nadanya seperti ini. Pelangi-pelangi alangkah indahmu, merah kuning hijau di langit yang biru, pelukismu agung, siapakah gerangan, pelangi-pelangi ciptaan Tuhan. Nah, jadi sebenarnya lagu ini itu mempunyai sebuah filosofi, mempunyai sebuah makna yang cukup mendalam, khususnya bagi perkembangan keagamaan untuk anak usia dini. Nah, ini ada maknanya bahwa tentu kita tahu bahwa makna yang tersirat dalam syair lagu tersebut mengenalkan nilai-nilai keagamaan. Kita bisa tahu itu ada kata-kata tentang ciptaan Tuhan ya, yang Maha Esa. Nah, hal ini itu beralasan karena sesuai dengan tingkat perkembangan anak usia dini, yaitu anak berada pada masa operasional konkret. Jadi anak akan cara berpikir anak itu memang mendekati konkret, jadi dia tidak bisa untuk berpikir secara abstrak, sesuatu yang tidak kasat mata. Nah, jadi pada tahapan ini anak akan lebih mudah mengetahui apabila didekatkan dengan hal-hal yang bersifat kasat mata atau terlihat langsung. Nah, jadi untuk mengenalkan tentang Tuhan, memang kita tidak bisa menjelaskan secara teoritis ya, tetapi kita bisa mengenalkan kepada anak lewat lagu. Itu juga sesuai dengan keadaan anak yang suka menyanyi, bermain seperti itu ya. Kemudian kita mengenalkannya dengan sesuatu yang mengagumkan bagi anak. Pelangi itu kan berwarna-warni, indah seperti itu. Baru kita mengenalkan siapa sih yang menciptakan. Nah, yang menciptakan itu Allah, seperti itu ya untuk agama Islam. Jadi setidaknya mereka itu tahu, oh itu penciptanya adalah Allah. Kemudian logika dan pikiran anak itu memang belum memungkinkan diajak membahas masalah yang bersifat teoritis ya, seperti yang saya katakan tadi. Nah, ruang lingkup wawasan dan pola pikirnya masih dimulai dari yang terdekat dengan dirinya dan dari yang mudah anak kenali. Kemudian rasa keingintahuan. Jadi sifat dasar anak di alinea sebelumnya itu menggambarkan betapa pentingnya pendidik memperhatikan berbagai fenomena yang merupakan aspek-aspek perkembangan anak usia dini. Nah, demikian juga dengan perkembangan nilai keagamaan anak usia dini. Nah, jadi berawal dari kekaguman pada seluruh ciptaan Tuhan yang ditangkap oleh mata ya. Jadi karena pelangi itu kan bisa dilihat. Itu kan sesuatu yang sangat menarik, warna-warni bagi anak ya. Nah, itu nanti akan diserap oleh anak, dikoordinasikan dengan saraf mulut. Masuklah ke otak, kemudian dikoordinasikan dalam saraf mulut, kemudian otak akan memerintahkan untuk berbicara. Oh, wah, indah sekali, seperti itu. Kemudian didorong dengan rasa keingintahuan tersebut. Biasanya, wah, itu dari siapa? Seperti itu bagaimana munculnya? Baru kita akan mengenalkan itu adalah ciptaan Tuhan, Allah, seperti itu. Setidaknya mereka akan menyebutkan, oh ya, Tuhan itu Allah, seperti itu ya. Kemudian sebelum kita mempelajari lebih lanjut tentang nilai-nilai keagamaan, kita juga perlu mengetahui terlebih dahulu tentang sifat dasar anak. Jadi agar nanti ketika mengenalkan tentang nilai-nilai keagamaan itu juga sesuai dengan sifat dasar anak. Yang pertama itu memproses informasi dari lingkungan sekitar. Jadi anak-anak mendapatkan informasi itu memang dari lingkungannya, dari lingkungan sekitarnya, terutama lingkungan keluarga dan lingkungan sekolah. Bahkan lingkungan di masyarakat itu juga turut mempengaruhi perkembangan anak. Kemudian anak itu mempunyai imajinasi yang sangat tinggi ya, karena dia ingin mengungkapkan suatu gagasan dan perasaannya. Nah, di sini anak juga mempunyai rasa keingintahuan yang sangat besar. Mereka
rasa ingin belajarnya tinggi dan mereka juga ingin menemukan sesuatu seperti itu. Jadi ini adalah suatu masa yang krusial menurut saya. Kemudian daya kreatif anak itu juga sangat tinggi. Anak kan biasanya suka melakukan sesuatu, suka mencoba sesuatu, mereka kreatif sebenarnya. Nah, kemudian mereka juga kritis. Biasanya dengan sifat kritis itu mereka banyak bertanya tentang sesuatu yang mereka lihat, sesuatu yang mereka dengar. Nah, biasanya mereka kreatif untuk berkomunikasi dengan berbagai cara. Ya, karena keunikannya dengan cara mereka berkomunikasi. Jadi kadang kan gaya-gaya mereka itu lucu seperti itu ya, menarik seperti itu. Kemudian mereka juga mempunyai insting, jadi insting untuk bermain. Jadi kalau di anak usia dini memang pekerjaannya itu bermain, itu berbeda dengan orang dewasa. Kemudian mereka juga senang dengan aktivitas yang menyenangkan. Mereka juga suka berbicara dan mereka sangat suka berinteraksi, makanya mereka suka bermain. Mereka sangat senang ketika ada teman-temannya. Kemudian alam bawah sadar. Jadi dari sifat dasar tersebut memang sebenarnya yang berperan itu adalah alam bawah sadar, bukan alam sadar. Jadi kecerdasan menggunakan alam sadar itu hanya mencapai 10%. Justru selebihnya alam bawah sadar yang banyak berkontribusi menangkap informasi yang ada di sekitar kita. Nah, pikiran bawah sadar bekerja dengan melihat gambar yang kemudian diproses sebagai informasi terperinci. Makanya ketika anak usia dini di masa operasional konkret ya, jadi dia memang harus dikenalkan dengan sesuatu yang kasat mata. Kemudian kapasitas pikiran bawah sadar itu lebih besar dari pikiran sadar, karena pikiran sadar itu hanya 10%, selebihnya itu adalah alam bawah sadar. Kemudian bagaimana sih atau apa sih tahap-tahap nilai keagamaan pada anak usia dini? Yang pertama itu ada unreflektif, yang kedua ada egosentris, yang ketiga misunderstand, yang keempat ada verbalis, yang kelima ada ritual secara imitatif. Nah, unreflektif ini menurut John Eckhart itu dapat dimaknai sebagai tidak mendalam, kurang dapat memikirkan secara mendalam, atau anak tidak dapat merenungkannya. Jadi sesuatu yang berkaitan dengan Tuhan itu adalah sesuatu yang abstrak ya. Jadi tidak merupakan hal yang harus dipedulikan dengan serius. Jadi memang kita tidak boleh menganggap Tuhan itu adalah sesuatu yang memang harus dipahami penuh oleh anak. Itu tidak bisa. Kalaupun mereka belajar dan mengajarkannya, itu mereka lakukan dengan sifat dasar kekanak-kanakan. Jadi kita tidak boleh memang menuntut anak untuk mempunyai pemahaman yang sama dengan orang dewasa. Nah, kemudian ada egosentris. Jadi anak itu lebih mementingkan dirinya sendiri dalam segala hal. Nah, jadi dia juga tidak peduli dengan urusan orang lain. Mereka malah justru lebih fokus pada sesuatu yang memang memberikan keuntungan bagi dirinya. Nah, ini juga salah satu sifat anak yang anak ketika mempelajari nilai-nilai keagamaan. Jadi kita juga sering menjumpai ya dalam kehidupan bahwa mereka kadang belum mampu bersikap dan bertindak secara konsisten. Jadi mungkin hari ini mereka memang sangat rajin melaksanakan sholat 5 waktu ya, mereka mau pergi ke masjid seperti itu, tetapi nanti untuk hari selanjutnya mereka bisa jadi tidak seperti itu. Nah, ini adalah salah satu perilaku atau sikap yang wajar pada anak usia dini. Nah, ketika kita mengajak anak untuk mengaji, sholat dan sebagainya, namun ketika anak tidak mood atau asyik bermain, mereka justru tidak akan memperdulikannya. Jadi itu merupakan salah satu sifat dasar anak usia dini yang memang harus kita pahami. Yang kedua itu ada misunderstand. Jadi ketika kita membicarakan tentang sesuatu yang abstrak ya, itu untuk orang dewasa pun tidak 100% mampu untuk memahaminya. Hal ini berkaitan dengan kecerdasannya, daya ingat, daya tangkap seperti itu. Nah, ini juga berkaitan dengan anak usia dini, masa anak yang memang sedang mencari tahu, masa anak yang operasional konkret. Ini juga berkaitan dengan fisiologisnya, psikologisnya belum sempurna seperti itu ya. Jadi memang tidak bisa untuk memahami dengan baik tentang sesuatu yang abstrak. Kemudian sistem pendidikan neo-humanis. Kalau menurut
neo-humanis bahwa masalah spiritualitas bagi anak-anak kecil segala-galanya itu hidup dan menjadi masalah sumber kekaguman. Misalnya ketika mendengar Allah itu maha besar, berarti Allah itu sesuatu yang sangat besar, dia mempunyai ukuran. Jadi ketika mereka mendengar Allah itu maha melihat, wah berarti Allah itu mempunyai mata yang sangat banyak, atau Allah mempunyai mata yang besar. Nah, anak-anak bisa dengan imajinasinya mengatakan seperti itu. Itu adalah sifat dasar anak usia dini. Jadi ya kita bisa untuk memakluminya, bukan menyalahkan atau kita memukulnya karena itu sesuatu yang salah. Itu tidak bisa. Kemudian nanti ada pertanyaan, bagaimana kita bersikap ketika kita menghadapi persoalan tentang anak yang demikian. Nah, ini nanti bisa kalian diskusikan di forum ya. Kemudian di sini ada verbalis dan ritualis. Anak usia 3-6 tahun itu sedang berada pada masa kosakata yang cukup banyak. Ya. Jadi menurut Harlock itu setiap anak itu belajar bicara dan mereka berbicara hampir tidak putus-putus. Nah, walaupun mereka suka berbicara dengan orang lain, tapi mereka juga suka berbicara dengan diri sendiri ketika mereka sedang memegang mainannya. Bahkan usia 3-6 tahun biasanya anak itu mampu menggunakan kosakata sampai 15.000 per hari. Jadi kalau 1 tahun itu sampai 5,5 juta. Nah, ini itu merupakan kesempatan ya untuk mengenalkan nilai-nilai keagamaan. Seperti kita mengajarkan infak, mengajarkan jamaah, hafalan ya, hafalan doa, hafalan sholat, itu sangat berpotensi sekali. Kemudian ada ini pertanyaan juga, nanti kalian bisa diskusikan di forum. Nah, kemudian jadi ketika kita sudah mengajarkan sesuatu pada anak, itu memang harus dilakukan secara berulang-ulang, menjadi suatu rutinitas yang akhirnya nanti menjadi kebiasaan dan menjadi suatu karakter sampai mereka dewasa. Kemudian imitatif. Jadi ini adalah salah satu sifat yang sangat dasar sekali bagi anak usia dini, yaitu dengan menirukan orang lain atau lingkungan terdekatnya ya, ibu seperti itu, kemudian pendidik, bahkan lingkungan di sekitarnya ketika dia bermain. Jadi karena keterbatasannya untuk mengungkapkan sesuatu, untuk bertanya, makanya mereka lebih banyak untuk meniru. Jadi itu adalah sesuatu yang sangat dasar. Nah, dengan sifat-sifat dasar anak yang seperti ini, maka kita tidak boleh untuk menyalahkan, kita juga tidak boleh untuk menekan seperti itu, tapi kita harus memahami dengan kondisi anak yang seperti ini, maka bagaimana cara kita untuk menyikapinya dan bagaimana sih cara yang efektif agar ketika menanamkan nilai-nilai keagamaan setidaknya anak bisa melakukannya seperti itu. Baik, ini presentasi dari saya. Silahkan kalian berdiskusi dengan pertanyaan-pertanyaan tadi yang saya sampaikan. Kemudian kalian juga bisa bertanya atau menambahi terkait materi yang saya sampaikan. Oke, saya mengingatkan bahwa keaktifan merupakan salah satu hal yang saya nilai seperti itu. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.